Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan jalan usahanya, menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan keluarga. Dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi lur di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Terhitung hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023, cabai kaliber sudah memasuki usia 91 hari setelah tanam. Beberapa tanaman pertumbuhannya terhenti karena serangan penyakit jamur cendawan yang menyerang tunas menjadi mati ataupun kuncup muda menjadi kering. Dan perlu kita pahami dan sadari bersama bahwa usaha apapun mengandung sebuah resiko yang akan dihadapi, apalagi pertanian yang merawat tanaman hidup yang mengandung sebuah resiko yang begitu besar. Disitulah skill dan pengalaman kita dipertaruhkan dalam mengatasi setiap masalah. Kuncinya harus sabar, doa, dan ikhtiar sebaik dan semaksimal mungkin. Seiring banyaknya pertanyaan di kolom komentar, belum banyak yang tahu dari jenis cabai rawit yang saya tanam ini. Baik lur ya, di sesi kali ini sedikit akan saya bahas dari jenis cabai rawit yang saya tanam. Cabai rawit yang saya tanam ini jenis kaliber, dan dari informasi yang saya dapat dari berbagai sumber ditambah keterangan dari kemasan produk bahwa jenis cabai rawit kaliber bisa dipanen pertama kali kisaran 100 hingga 100 hari setelah tanam. Itu pun jika tidak terjadi masalah pada pertumbuhan tanaman seperti serangan hama maupun serangan penyakit. Jenis kaliber, jika olah lahan dan perawatannya bagus, tinggi tanaman bisa mencapai 2,5 meter hingga 3 meter lebih. Memiliki bentuk buah yang lebih besar, panjang, kulit buah lebih tebal, dan bentuk buah yang tegak dan semi tegak ketika buah mulai masak. Alhamdulillah jenis kaliber bisa tumbuh subur di dataran 50 hingga 75 mdpl dengan catatan olah lahan dan perawatan harus optimal, jangan sampai asal-asalan. Di hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 kemarin, saya lakukan perawatan rutin untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan tanaman agar pertumbuhannya lebih optimal dan mempercepat pemulihan tanaman pasca serangan penyakit. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan usia 87 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Perawatan lanjutan di usia 87 hari setelah tanam, saya aplikasikan pupuk makro majemuk magnesium sulfat untuk menunjang kebutuhan unsur hara makro dan mempercepat pemulihan tanaman pasca serangan hama maupun penyakit. Magnesium memiliki peran yang lebih penting dan beragam dalam fungsi pertumbuhan tanaman seperti fotosintesis, transportasi karbohidrat ke berbagai jaringan pertumbuhan seperti akar, pucuk, dan organ reproduksi pertumbuhan tanaman.
Dan perlu kita ketahui bersama ya lur, bahwa jika tanaman kekurangan unsur hara magnesium dapat memicu penurunan hasil panen. Magnesium bersifat mobile di dalam tanaman. Biasanya magnesium berpindah dari jaringan tua ke jaringan muda. Oleh sebab itu, definisi kekurangan magnesium akan terlihat pada daun tua yang menyebabkan klorosis. Di masa pembuahan, dosis magnesium saya naikkan menjadi 5 sendok makan dicampur 20 liter air. Selain magnesium sulfat, saya gunakan fungisida kontak berbahan aktif propinep dari Antrakol untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur cendawan. Perlu kawan ketahui bahwa treatment yang saya lakukan dalam pemakaian fungisida, baik itu untuk pencegahan, mengatasi maupun mengendalikan penyakit, hanya memakai fungisida jenis WP ataupun wearable powder dalam bentuk tepung yang memiliki cara kerja dan bahan aktif yang berbeda. Untuk skala pencegahan, cukup gunakan 1 kali setiap 7 hari dengan pemakaian sistem di-rolling. Jika minggu pertama memakai fungisida kontak, maka minggu berikutnya memakai fungisida sistemik. Dosis yang digunakan untuk skala pencegahan cukup gunakan 1,5 hingga 2 sendok makan per tangki 16 liter. Untuk mengendalikan maupun mengatasi penyakit, interval waktu pemakaian fungisida harus lebih ditingkatkan setiap 3 hari hingga 4 hari sekali dengan dosis dinaikkan 2 kali lipat. Perolingan bahan aktif dilakukan setiap 2 kali aplikasi agar jamur cendawan bisa diatasi lebih cepat dan menghindari penyebaran penyakit. Karena jika mengatasi penyakit sembarangan dan tidak paham tekniknya, penyakit akan sulit dikendalikan dan penyakit akan mewabah 10 kali lebih cepat. Saya banyak memperhatikan media sosial ya lur, baik itu Facebook, TikTok, Instagram maupun YouTube tentang pertanian. Dari sekian banyak konten kreator pertanian, menurut pandangan saya, 85% hanya menyajikan edukasi tentang perawatan, pertumbuhan, dan kesehatan tanaman saja. Tapi cara untuk mengatasi penyakit yang benar-benar akurat bisa menyembuhkan itu sangat sulit ditemukan. Untuk skala pencegahan, mungkin semua konten kreator pasti bisa dengan memakai fungisida merek A sampai Z. Tapi untuk mengatasi penyakit banyak yang ditutupi karena beberapa faktor. Bisa gagal dalam perawatan ataupun bisa juga cara tersebut disembunyikan. Kita harus sadari bersama bahwa cara menyembuhkan penyakit butuh jam terbang dan pengalaman yang tinggi hingga beberapa kali tanam dan bertahun-tahun. Baik lur ya, mungkin informasi perawatan di usia 87 hari setelah tanam cukup jelas ya. Kawargi Jawa Barat, anu garelis, anu karasep, tong hilap, enggal Arab Sen di kolom komentar. Hatur nuhun kabare sadaya.
atas support sarang sumping di Mitra Pertanian Channel. Jika ada pertanyaan seputar pertanian kawan-kawan, monggo tanyakan pertanyaan di kolom komentar ya lur. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan jejak, berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Kata penutup, tak perlu malu jadi seorang petani hidup di desa. Sebab petani adalah orang yang paling berjasa dan mulia karena pekerjaannya yang halal. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.